Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan keterkaitan dengan manifestasi klinis pada penyakit menular. Nah, untuk pengertian dari manifestasi klinis pada penyakit menular adalah suatu perkembangan dan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan suatu atau banyak penyakit di dalam tubuh. Nah, untuk manifestasi klinis di sini juga disebut sebagai gejala klinis yang ditemukan mengenai suatu penyakit yang diderita oleh seseorang. Nah, untuk manifestasi klinis ini bervariasi tergantung dari imunitas tubuh, virulensi kuman, mulai dari tidak bergejala, mengalami gejala ringan, mengalami progresif, sampai dengan mengancam jiwa. Nah, posisi dari munculnya suatu gejala di sini akan saya gambarkan berdasarkan riwayat alamiah suatu penyakit. Nah, pada riwayat alamiah penyakit di sini ada beberapa tahap yang dimana dibedakan menjadi tahap prepatogenesis dan tahap patogenesis. Nah, pada tahap patogenesis di sini ada beberapa tahap. Untuk yang pertama yaitu masa inkubasi, kemudian masa penyakit dini, masa penyakit lanjut, dan masa penyakit akhir. Yang dimana untuk munculnya gejala klinis di sini biasanya pada masa penyakit dini. Nah, untuk karakteristik penyakit menular berdasarkan manifestasi klinis di sini terdiri dari yang pertama yaitu spektrum penyakit menular. Spektrum penyakit menular adalah berbagai variasi tingkatan sistem dan gejala penyakit menurut intensitas infeksi atau penyakit pada penderitanya, yang dimana dari yang mengalami ringan, sedang, sampai dengan berat dengan komplikasi pada organ-organ vital. Sedangkan intensitas infeksi dan derajat penyakit di sini tergantung pada agen penyakit ataupun pada host manusia. Nah, untuk klasifikasi spektrum penyakit pada individu di sini bisa saya gambarkan berdasarkan spektrum mulai dari gejala apa yang mendominasi. Contohnya di sini pada kelompok kelas A, yaitu tanpa gejala yang mendominasi pada penyakit tersebut. Contohnya pada penyakit tuberkulosis. Artinya di sini pada masyarakat yang menderita tuberkulosis di sini rata-rata sebagian besar di sini mengalami tanpa gejala. Nah, untuk kelas B di sini adalah gejala sedang mendominasi. Contohnya pada penyakit measles virus. Nah, pada masyarakat yang menderita measles virus di sini yang mengalami gejala sedang di sini sebagian besar merasakan, yaitu mendominasi dari gejala sedang. Nah, kemudian di sini untuk kelas C di sini adalah infeksi fatal yang mendominasi. Contohnya adalah pada penyakit rabies, yang dimana pada penyakit rabies ini sebagian besar yaitu berdampak pada kefatalan. Nah, untuk klasifikasi spektrum penyakit pada populasi di sini terbagi menjadi 3, yaitu endemik, epidemik, dan pandemik. Untuk endemik di sini adalah suatu kejadian penyakit pada populasi tertentu dan pada waktu tertentu dan pada wilayah tertentu. Sedangkan epidemik di sini adalah suatu kejadian penyakit yang sudah meluas. Sedangkan pandemik di sini adalah suatu kejadian penyakit yang meluas dan biasanya sudah dari negara satu ke negara yang lain. Nah, untuk klasifikasi yang kedua di sini bisa disebut dengan infeksi terselubung atau tanpa gejala klinis, yang diartikan yaitu keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak dapat didiagnosa tanpa cara tertentu. Nah, cara tertentu di sini contohnya adalah menggunakan cek laboratorium. Oke, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.